Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Anak. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Selasa, tanggal 11 Februari tahun 2025. Bab 3388. Katakan padaku dengan cepat untuk membuatku bahagia. Bab 9246 sampai dengan bab 9250. Tak lama kemudian, hasil tes lainnya dikirim ke Bangsal. Anehnya, semua tes untuk racun, logam berat, dan zat radioaktif menunjukkan hasil yang sama, tidak terdeteksi. Orang normal pasti akan tersenyum pada saat ini. Tetapi ekspresi Heng kini tak lagi tenang seperti awalnya. Dokter pribadi itu bingung dan bertanya kepadanya dengan hormat, "Tuan, dengan begitu banyak hasil baik yang diperoleh berturut-turut, mengapa Anda tampak semakin serius?" Heng merasa depresi. Dia tidak dapat mengatakan bahwa dia mengharapkan hasil yang tidak normal sehingga dia dapat menghubungkannya dengan impotensi yang tidak dapat dijelaskan. Ia hanya bisa berkata, "Saya pernah mendengar orang Tiongkok mengatakan ini sebelumnya. Maksud mereka adalah orang yang selalu memiliki masalah kesehatan ringan justru hidup lebih lama. Sementara mereka yang tidak pernah memiliki masalah kesehatan lebih mungkin tiba-tiba terserang penyakit serius dan meninggal dengan cepat. Apakah menurut Anda pernyataan mereka masuk akal?" Ini, dokter pribadi itu ragu-ragu sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Menurut saya itu tidak masuk akal. Itu lebih merupakan bias penyintas. Saya pikir orang-orang dengan banyak penyakit ringan tidak hidup lebih lama karena penyakit itu. Tetapi karena mereka memiliki banyak penyakit ringan, mereka harus lebih sering berurusan dengan rumah sakit dan dokter daripada orang kebanyakan. Dengan cara ini, jika mereka memiliki penyakit berat di tubuh mereka, penyakit itu seringkali dapat ditemukan pada saat pertama." Kemudian ia menambahkan, "Sedangkan bagi mereka yang selama ini selalu dalam kondisi kesehatan yang sangat baik dan tidak memiliki masalah, lama-kelamaan mereka akan menjadi ceroboh dan berpikir bahwa mereka akan baik-baik saja dalam keadaan apapun. Jika saat ini sel kanker sudah tumbuh di dalam tubuh mereka, sel kanker tersebut pasti akan muncul ketika mereka dalam kondisi kritis. Saat itu, seringkali sudah terlambat untuk memeriksakan diri ke dokter." "Ya," Heng mengangguk setuju dan mengacungkan jempol, sambil berkata, "Menurutku apa yang kamu katakan masuk akal. Orang-orang seharusnya tetap percaya pada sains." Setelah mengatakan hal ini, tiba-tiba dia bertanya dalam hatinya, "Tidak, saya tidak percaya pada sains. Saya tidak berdaya, dan sains tidak dapat menemukan penyebabnya. Ini jelas bukan ranah sains." Maka dia pun menepis perkataan dokter pribadinya itu dalam hatinya, sambil bergumam dalam hati, "Ya, tidak peduli apapun, aku masih berharap bisa menemukan beberapa masalah." Dokter swasta itu terkejut dan bertanya-tanya apa yang salah dengan orang ini.
Dia selalu sangat berhati-hati dengan hidupnya. Ya, kalau ada apa-apa yang tidak normal, saya akan lebih gugup daripada orang lain. Dan saya harus menggunakan cara sebaik-baiknya untuk mengobatinya. Mengapa saya menduga akan terjadi sesuatu yang salah hari ini? Dia tidak dapat menemukan jawabannya. Pada saat itu, tiba-tiba ia menerima pesan di ponselnya. Pesan itu dari dokter yang bertugas, yang memintanya untuk segera datang ke kantor. Maka dokter pribadi itu segera berdiri dan berkata, "Tuan, dokter ingin saya pergi ke sana untuk suatu keperluan. Saya pergi dulu dan akan segera kembali." Heng mengangguk, dan dokter swasta itu berjalan menuju kantor. Setelah dokter pribadi itu pergi, Heng berkata dalam kelompok itu, "Saudara-saudara, semua hasil tes saya sejauh ini normal. Ini adalah kabar baik sekaligus kabar buruk bagi saya. Kabar baiknya adalah seharusnya tidak ada masalah dengan pankreas saya. Jangan gugup. Saya akan mendapatkan raja kanker. Kabar buruknya adalah jika pada akhirnya tetap tidak ada kelainan, masalah impotensi kita mungkin tidak dapat dijelaskan oleh kedokteran." Semua orang tiba-tiba merasa sedikit tertekan. Pada saat ini, dokter swasta telah tiba di kantor dokter yang bertugas. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan bertanya dengan cepat, "Dr. Johnson, apakah ada masalah sehingga Anda mencari saya dengan sangat mendesak?" Dr. Johnson mengangguk dan berkata dengan nada yang sangat serius, "George, dibandingkan dengan 3 bulan yang lalu, salah satu hasil tes Tuan Heng menunjukkan kelainan yang parah." "Hebat," seru dokter pribadi itu. "Anda tidak tahu bahwa Tuan Heng menunggu suatu kelainan selama semalam suntuk." Dr. Johnson tercengang. Menunggu sesuatu yang tidak normal. Apa artinya menunggu sepanjang malam? Apakah Ten Heng mengharapkan sesuatu yang tidak normal terjadi pada tubuhnya? Dokter pribadi itu tersenyum dan berkata, "Anda benar. Tuan Heng hanya ingin tubuhnya menunjukkan sedikit kelainan. Ketika tidak ada yang abnormal, tampaknya hal itu membuatnya lebih cemas." "Sialan," Dr. Johnson mendorong kacamatanya dan berkata dengan canggung, "Tapi Dr. Han tidak akan menduga indeks CA199-nya tidak normal, kan?" Dokter pribadi yang tadi tersenyum, tiba-tiba memiliki ekspresi datar. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar dan berkata, "Apa yang kamu katakan tentang indeks K199 yang tidak normal? Apakah kamu bercanda?" Sebagai dokter pribadi Heng, ia sangat memahami berbagai indikator fisik yang penting. CA199 adalah antigen karbohidrat, yang juga dikenal sebagai penanda tumor. Ada banyak jenis penanda tumor, dan penanda tumor yang berbeda seringkali berhubungan dengan masalah tumor di berbagai bagian tubuh. Dalam kebanyakan kasus, jika seseorang tidak memiliki sel kanker dalam tubuhnya, semua penanda tumor harus berada dalam kisaran normal. Jika penanda tumor menjadi abnormal,
ada kemungkinan besar pasien menderita kanker. Audio milik Tentu Software saja, Channel. penanda tumor yang abnormal belum tentu berarti ada kanker, tetapi kemungkinannya sangat tinggi. Terutama CA199 ini, yang terkait dengan kanker sistem pencernaan seperti kanker pankreas dan kanker lambung, dan sangat sensitif. Jika indikator ini menjadi abnormal, kemungkinan besar itu adalah kanker sistem pencernaan. Jadi dia segera bertanya, berapa indeks CA199 Tuan Heng kali ini? Dr. Johnson ragu sejenak sebelum berkata, 628. Apa yang kau katakan? Dokter pribadi itu hanya merasa pusing. Batas normal CA199 adalah 37. Melebihi nilai ini berarti ada masalah. Dan semakin besar proporsi yang melebihi nilai ini, semakin tinggi kemungkinan masalah. Indeks CA199 Heng melonjak hingga 628. Berdasarkan pengalamannya, ini pada Audio dasarnya milik adalah Software kanker Channel. pankreas. Jadi dia segera bertanya, Tuan Heng, berapa indeks CA199 3 bulan yang lalu? Dr. Johnson berkata, 3 bulan yang lalu jumlahnya 12. Dokter pribadi itu menyeka keringat di dahinya dan berkata, baru 3 bulan, dan jumlahnya telah meroket puluhan kali lipat, ini terlalu cepat. Johnson mengangguk, memang sangat cepat, tetapi tidak berlebihan untuk kanker pankreas. Beberapa pasien mengembangkan penyakit ini dengan sangat cepat dan meninggal dalam beberapa bulan. Jadi, Ten Heng bukanlah orang yang berkembang paling cepat. Paling-paling, dia berada di tengah. Ya ampun, tanya dokter pribadi itu dengan gugup. Haruskah kita segera melakukan pemindaian seluruh tubuh untuk memastikan ukuran lesi dan apakah sudah menyebar? Dikonfirmasi, Dr. Johnson berkata, Anda putuskan apakah Anda harus memberitahu Ten Heng atau saya yang harus memberitahu dia. Jelaskan dengan jelas kepadanya dan dapatkan persetujuannya. Kami akan segera meminta perawat untuk menyuntiknya dengan zat kontras. Lalu kami dapat mengatur pemindaian seluruh tubuh. Saya akan pergi dan memberitahunya. Gumam dokter pribadi itu, jika Anda pergi, saya khawatir dia tidak akan mampu menanggung pukulan ini. Dengan itu, dokter swasta itu bergegas kembali ke bangsal Heng. Saat itu, Heng sedang berbaring di kelompok itu, mengobrol dengan saudara-saudara itu. Melihat dokter pribadi itu kembali, dia tersenyum dan bertanya, bagaimana keadaannya? Dokter pribadi itu tidak tahu bagaimana cara memberitahunya sejenak. Jadi dia terbatuk canggung, Tuan Heng, ada yang salah dengan salah satu indikator Anda. Aduh, Heng langsung senang, bangkit dari tempat tidur, dan bertanya sambil tersenyum, indikator mana yang salah? Cepat beritahu aku agar aku senang, bersambung.